Kisah keluarga, Imran. Imran telah berusia sangat lanjut, tetapi Allah tidak memberinya seorang anak. Istrinya, Hana, adalah wanita mandul. Namun istrinya ini tetap berharap bahwa Allah akan memberinya seorang anak. Allah mewahyukan pada Imran, "Aku akan memberimu seorang anak yang diberkahi." Sehingga, Imran gembira mendengar hal itu dan menyampaikan kabar gembira itu kepada istrinya, "Allah menerima doa kita, dan Dia akan memberi kita seorang anak yang diberkahi." Hana sangat gembira ketika tahu ternyata ia bisa hamil. Suatu pagi, ia pergi ke tempat suci dan bersumpah kepada Allah. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Mu bahwa anak yang ada dalam kandunganku ini akan menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu dariku, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Nabi Zakaria alaihi salam ketika itu berada di kuil tersebut. Ia gembira saat mendengar hal itu, ia pun berkata, "Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia memberi siapapun yang dikehendakinya." Ia lalu memasuki mihrabnya dan berdoa kepada Allah, kemudian ia pergi ke sebuah toko di pasar. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan telah terlewati, Imran pun meninggal dunia sebelum melihat wajah anaknya. Hana berpikir bahwa Allah akan memberinya seorang anak laki-laki, sehingga ia pun terkejut ketika ia melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Bagaimana Hana akan memenuhi sumpahnya? Apakah mungkin bagi anak perempuan menjadi pelayan di tempat suci? Hana menatap ke langit dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan." Allah Subhanahu Ta'ala mewahyukan padanya bahwa anak perempuan itu akan menduduki sebuah posisi yang penting, dan bahwa ia akan melayani di mihrab dan tempat suci itu. Maka Hana berkata dengan merendah, "Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada Engkau dari godaan setan yang terkutuk." Hana lalu memberi nama anaknya Maryam, yang berarti, seorang penghamba, atau seorang pelayan, di tempat suci. Lalu siapa yang merawat Maryam? Banyak orang ingin merawatnya, karena ia adalah putri, Imran, seorang laki-laki yang baik, dan Hana, seorang wanita yang saleh. Sehingga mereka sepakat untuk membuat undian, dan undian itu dimenangkan oleh Zakaria alaihi salam. Zakaria adalah seorang yang saleh. Ia mencintai Maryam, karena ia tahu bahwa Maryam akan menjadi seorang wanita mulia dan diberkahi. Zakaria alaihi salam adalah paman Maryam, yang kemudian merawat dan membesarkan Maryam. Maryam tinggal di sebuah ruangan kecil di lantai teratas dari rumah suci itu. Ia mengasingkan dirinya dari dunia. Tak ada seorang pun yang bisa memasuki ruangannya itu, kecuali Zakaria. Maryam tumbuh di pengasingannya itu. Laksana embun yang menetes, laksana matahari di balik awan, dan laksana cahaya rembulan. Maryam tumbuh dewasa. Ia bagaikan setangkai mawar basah ataupun setangkai bunga violet. Aromanya meliputi angkasa, namun tak seorang pun yang bisa melihatnya. Suatu hari di musim dingin, Zakaria menaiki tangga menuju ruangan Maryam. Ia ingin membawakan makanan, yang berupa beberapa potong roti dan susu, untuk Maryam. Tetapi Zakaria mendengar sebuah suara seperti suara bisikan lembut. Di sana tak ada orang lain selain Maryam, yang saat itu sedang berdoa kepada Tuhannya yang telah memilih dan menyucikannya. Zakaria memasuki ruangan itu perlahan-lahan. Saat itu, ia melihat sesuatu yang menakjubkan. Ia melihat sebuah piring yang penuh dengan kurma masak. Aroma kurma itu memenuhi ruangan. Zakaria terkejut melihatnya, sehingga ia pun bertanya pada Maryam, "Hai Maryam, dari mana kamu mendapatkan makanan ini?" Maryam lalu menjawab, dengan wajah sucinya yang bersinar, dengan kerendahan hati, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Jiwa Zakaria dipenuhi dengan keimanan, maka ia berbicara pada dirinya sendiri, Allah memberikan pada orang-orang yang beriman buah-buahan musim panas pada musim dingin. Hari-hari berganti dan musim panas pun tiba. Dan suatu hari di musim panas itu, Zakaria mengunjungi Maryam. Ia melihat Maryam sedang sujud kepada Allah dan melihat sebuah piring yang dipenuhi dengan jeruk. Maka ia kagum pada wanita muda itu, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah memuliakan Maryam. Dia memberi semua itu tanpa perhitungan. Maryam memperoleh makanan itu di ruangannya, karena ia mencurahkan hidupnya untuk Allah. Ia tak pernah meninggalkan ruangan dalam kondisi apapun,
Ia ingin memenuhi sumpah ibunya. Zakaria alaihi salam berkata dalam hatinya, Allah subhanahu ta'ala telah memuliakan Maryam. Dia memberi buah musim panas pada musim dingin, dan buah musim dingin pada musim panas. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia memberikan siapapun yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Zakaria berdiri untuk salat menghadap Allah, seraya berdoa. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi seorang anak yang baik. Tiba-tiba mihrab itu dipenuhi cahaya surga. Zakaria mendengar malaikat berkata padanya, Wahai Zakaria, sesungguhnya Allah mengembirakan engkau dengan kelahiran putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang yang saleh. Harapan Zakaria menjadi kenyataan. Zakaria berharap bahwa ia mempunyai seorang anak laki-laki seperti Maryam dalam kesucian, kejujuran, dan keimanan. Maka Zakaria bertanya kepada malaikat, Bagaimana aku dapat memperoleh anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mundul? Malaikat pun menjawab, Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kemudian Zakaria bertanya lagi pada malaikat itu, Bagaimana aku akan mengetahui bahwa Allah telah memberiku Yahya? Malaikat itu menjawab, Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata kepada manusia selama 3 hari. Malam pun tiba dan hari menjadi gelap. Zakaria merasa bahwa lidahnya sekering kayu. Ia tak dapat berbicara, maka ia pun bersujud kepada Allah. Allah subhanahu ta'ala memberikan pada Zakaria seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang penting. Zakaria lalu keluar dari mihrabnya. Ia ingin menasihati kaumnya. Ingin mengatakan kepada mereka, jangan lupakan Allah. Bersujudlah kalian kepada Allah. Sebutlah namanya sesering mungkin. Zakaria tidak dapat berbicara, maka ia menunjuk ke langit. Ia ingin mengatakan, Wahai Bani Israel, Allah subhanahu ta'ala melihat kalian. Wahai kaumku, muliakanlah Allah dan sebutlah namanya. 3 malam pun berlalu, di mana Zakaria tidak dapat berbicara. Pada hari keempat, ia berkata pada istrinya, Elisabet, Allah telah memberiku kabar gembira tentang seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Wanita yang baik itu pun berkata, Oh, Yahya. Sebuah nama yang indah. Kemudian ia bertanya pada Zakaria, Bagaimana aku dapat melahirkan seorang anak laki-laki sementara aku seorang wanita yang mandul? Zakaria menjawab, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia Maha Mulia, penguasa seluruh hambanya. Dia berkuasa atas langit dan bumi. Dia menciptakan Adam dari tanah. Kaum Yahudi saat itu adalah orang-orang yang keras kepala. Mereka menyembah sesuatu yang bersifat material. Sebagian berkutat dengan kekuatan sihir, sebagian lagi berkutat dengan berdagang emas. Namun, mereka semuanya lebih mencintai uang dari apapun lainnya. Mereka sering menyimpang dari ajaran Musa alaihi salam. Dengan alasan itu, Allah subhanahu ta'ala ingin membangunkan mereka dari ketidakpedulian mereka itu, sehingga dia memberi Zakaria seorang anak laki-laki. Istri Zakaria yang mandul pun menjadi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang wajahnya bersinar dengan iman dan cinta. Allah subhanahu ta'ala telah berjanji pada Imran bahwa dia akan memberinya seorang anak. Namun, Imran telah lebih dulu meninggal sebelum ia melihat anaknya, Maryam. Allah subhanahu ta'ala menyucikan Maryam untuk menjadikannya tanda atau petunjuk bagi umat manusia. Maryam beriman kepada Allah di pengasingannya. Wajahnya bersinar, hatinya yang suci berkelana di antara bintang-bintang dan langit. Wanita muda ini secemerlang tetes embun di pagi hari. Hati dan jiwanya bersih. Ia bagaikan terbang tinggi di dunia yang penuh cahaya. Maryam menahan dirinya dari keduniawian. Tak terdapat hubungan apapun antara ia dengan dunia luar kecuali sebuah jendela kecil untuk memandang kaki langit biru yang menyentuh bukit-bukit nan hijau. Tiba-tiba ruangannya dipenuhi cahaya. Di tengah-tengah cahaya itu, ia melihat seorang laki-laki muda. Ia takut pada laki-laki muda tersebut, maka ia berkata, Sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu adalah seorang yang bertakwa. Laki-laki muda itu menjelaskan, Maryam, jangan takut. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang bayi laki-laki yang suci. Mendengar hal itu, Maryam menundukkan kepalanya dengan perasaan malu. Ia bertanya kepada pemuda itu, bagaimana aku dapat melahirkan seorang bayi laki-laki sementara aku tidak menikah? Maryam adalah sebuah mukjizat, dan ia menjadi seorang ibu yang memperoleh mukjizat ketika ia melahirkan anak laki-lakinya sementara ia masih perawan.
Malaikat itu berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar kami dapat menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Kemudian malaikat itu berjalan menuju Maryam dan meniupnya, maka Maryam merasakan bahwa sebuah makhluk masuk ke tubuhnya. Malaikat itu pun lalu menghilang. Maryam mengerti bahwa ia akan melalui hari-hari yang sulit, dan bahwa di pundaknya akan ada sebuah tanggung jawab yang besar. Ia mengandung sang ruhullah dan kulamullah dalam tubuhnya. Namun ia khawatir karena tak akan ada yang mempercayai anak laki-lakinya itu, maka ia bertanya dalam hati, bagaimana orang-orang akan percaya bahwa seorang anak lahir tanpa seorang ayah? Di suatu pagi yang indah, atas kehendak Allah, Maryam pergi meninggalkan mihrabnya menuju daerah dekat perbukitan. Ia merasa khawatir, tetapi keimanannya kepada Allah memperkuat kebulatan tekad dan kehendaknya. Maryam merasa sangat lelah, maka ia duduk bersandar di sebuah batang pohon. Ia merasakan sakit yang amat saat melahirkan, sehingga ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan." Lalu tiba-tiba Maryam mendengar malaikat berkata kepadanya, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan guncangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masuk kepada emu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu." Maryam pun menjadi tenang, namun masih terbersit kekhawatiran pada dirinya, sehingga ia bertanya pada bayinya itu, "Anakku, bagaimana dengan orang-orang? Apa yang akan aku katakan pada mereka, wahai ruhullah?" Isa, sang mukjizat, lahir tanpa seorang ayah, yang akan menjadi sebuah tanda dan rahmat untuk orang-orang. Bayi suci itu tersenyum pada ibunya. Ibunya lalu meletakkannya dalam pangkuannya, dan kemudian ia membawanya pergi menemui kaumnya. Maryam turun dari bukit tersebut dan pergi ke tempat suci, yang selama ini ia tinggali. Orang-orang pun memandangnya dengan keheranan. Mereka melihat Maryam membawa seorang bayi menuju mihrabnya. Salah seorang dari mereka berkata, "Lihatlah, itu Maryam, anak Imran, membawa seorang bayi." Yang lainnya bertanya, "Apa? Bagaimana bisa? Di mana dia?" Orang pertama tadi berkata, "Itu Maryam, yang sedang menuju mihrabnya di tempat suci." Kabar itu pun tersebar kemana-mana, maka semua orang membicarakannya. Semua orang heran, namun kaum beriman diam saja. Sementara orang-orang jahat mengatakan kata-kata yang kotor. Zakaria dan para ahli nujum mendengar desas-desus ini, maka mereka pun pergi ke tempat suci untuk menemui Maryam. Sementara Maryam salat dan Isa tertidur di dalam buayan, Zakaria dan para ahli nujum masuk ke ruangan. Salah seorang ahli nujum berkata pada Maryam dengan kasar, "Maryam, kau telah melakukan sesuatu yang mungkar yang." Lainnya menimpali, "Saudara Harun, ayahmu bukanlah orang jahat, demikian pula ibumu. Ia adalah seorang wanita yang suci." Maryam pun memandang kaumnya dan wajahnya memancarkan cahaya surga. Ia tak berkata apa-apa, tetapi ia menunjuk bayinya dengan jarinya. Orang-orang heran dan berkata, "Bagaimana kami dapat berbicara pada seorang anak yang masih dalam buayan?" Sementara itu, orang-orang memandang bayi itu dengan terkejut, dan sebuah keajaiban terjadi. Bayi itu menjawab pertanyaan mereka. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Ketika Zakaria alaihi salam mendengar kata-kata tersebut, ia pun beriman kepada Isa alaihi salam, putra Maryam, dan bersujud kepada Allah subhanahu ta'ala. Sebagian orang mengimani mukjizat ini, namun sebagian lainnya mengingkarinya. Allah subhanahu ta'ala berjanji pada Zakaria untuk memberinya seorang anak laki-laki. Mukjizat itu pun terjadi ketika Yahya lahir, sementara ibunya adalah seorang wanita yang mandul. Allah menciptakan Isa alaihi salam tanpa seorang ayah, sehingga pasti Dia pun mampu memberi seorang bayi pada wanita mandul. Zakaria bergembira dengan kelahiran bayi tersebut. Yahya alaihi salam adalah seorang anak yang beriman dan suci. Ia mencintai Allah, dan Allah mencintainya. Keluarga Zakaria adalah keluarga yang mulia. Sang ayah adalah seorang yang berbudi, sang ibu adalah wanita yang beriman,
dan anak mereka sangat baik kepada orang tuanya dan kaumnya. Kelahiran Isa dan Yahya alaihi salam adalah mukjizat dan bukti kekuasaan Allah atas segala sesuatu.